Idul Adha, Ivan Gunawan kurban di dua negara. Momen Idul Adha kemarin, Ivan Gunawan memilih kumpul bersama santri tahfidz Quran di pesantren miliknya di kawasan Cinangka, Depok. Bersama para santri yang jumlahnya ratusan, Ivan menggelar potong sapi kurban ukuran 1 ton lebih. Yang jelas sih insya Allah lebih berat dari saya ya. Saya memang sengaja nyari sapi yang lebih berat dari saya. Jangan sampai sapinya lebih kurus dari saya, kan saya malu ya. Hari ini kita bisa sama-sama motong kurban bersama dengan anak-anak yang ada di rumah tahfidz saya, walaupun bangunannya belum jadi 100%, tapi terus berprogres dan anak-anak bisa segera untuk bisa pindah ke sini, dan alhamdulillah, dan kita juga potong satu sapi yang alhamdulillah juga lumayan besar, dapat 400 kantong insya Allah kalau rata ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita bisa membagikan kepada masyarakat di sekitaran tahfidz Quran. Gak cuma menjalani kurban di pesantren miliknya di kawasan Depok, Igun yang juga sudah lama membangun masjid di Uganda, tak lupa mengirim hewan kurban untuk jamaah masjid miliknya di benua Afrika. Akhirnya kita di sana juga potong 2 sapi, alhamdulillah. Dan kalau di sana konsepnya, kalau di Indonesia ini kan konsepnya potong, bagi-bagiin warga. Nah kalau di Afrika itu potong, dimasak, makan rame-rame. Hibur Aminah, Gemi Kade ajak sang cucu ke tempat wisata di Batu. Dapat titipan momong cucu dari Aurel dan Atta Halilintar yang sedang pergi haji, Krisdayanti langsung membawa 2 cucunya, Aminah dan Azura, berlibur ke kota Batu, Jawa Timur. Tiba di kota Batu yang merupakan kampung halaman Kade, Aminah dan Azura disambut dan diberi coklat kesukaan Aminah oleh Avo Raul Lemos. Agar Aminah dan Azura senang dan tidak rewel atau ngambek karena teringat papa dan mamanya yang sedang berada di Arab Saudi, Gemi Krisdayanti bersama Avo Raul mengajak 2 cucunya itu ke tempat wisata yang ada di kota Batu, Jawa Timur. Aminah pun terlihat senang diajak wisata oleh Gemi dan Avonya. Aminah, what did you see? Wow. Dan ini mengakibatkan pada zaman kreatif ini keadaan menjadi tandus, kering, panas. Sejak ditinggal Atta dan Aurel pergi haji, keluarga dan para karyawan berusaha menghibur Aminah agar tidak teringat orang tuanya. Selain mengajak berlibur ke tempat wisata, ada juga yang mengajak Aminah berkunjung ke kantor Papata. Dan beginilah gaya lucu dan menggemaskannya Aminah saat berada di kantor Papata. Aminah mau ngapain? Pantau. Selamat pagi. Ketupat dan rendang jadi menu tradisi Dude Alisa di Hari Raya Idul Adha. Gema takbir Idul Adha tahun ini disambut sukacita. Diawali dengan sholat Id bersama seperti yang dilakukan oleh Dude Herlino yang mengajak 2 orang jagoan tercintanya.
Dan inilah persiapan Dirgantara dan Malik yang akan melaksanakan sholat id sampai belain bangun subuh loh. Udah semangat dari semalam ya? Mau bangun jam berapa tadi subuh ya? 3. Jam 3? Pagi banget. Berapa deh? Ada bangun jam berapa tadi? 5. Jam 5 tadi ya? Ada 6. Nggak, ada jam 5 terus tidur lagi dari sholat subuh tidur lagi ada. Dude emang kerap mengajak Malik dan Dirgantara untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama. Nah ini abang sama adik semangat nih, jadi insya Allah mudah-mudahan mereka terus semangat ya untuk bisa sholat bareng berjamaah. Ya, meskipun di tahun ini Alisa belum bisa merayakan sholat Idul Adha bersama pasca melahirkan anak ketiga. Namun tetap saja tahun ini begitu berkesan bagi keduanya. Dude pun melengkapinya dengan adanya hidangan spesial. Lantas menu apakah yang sudah disiapkan oleh Alisa? Benarkah ketupat dan rendang adalah menu yang tak pernah terlewatkan? Ini menunya sih sebenarnya sama seperti di hari raya yang lain. Ada ketupat ya, rendang. Ini menu standar yang ada di rumah. Ada opor ayam, telur balado. Ini sambil nunggu Ica ya, karena kalau pagi-pagi itu agak panjang yang harus dilakuin Ica. Terlepas dari hidangan yang begitu lezat, bagi Dude dan Alisa hal ini lantaran kehadiran buah hati ketiga mereka, Aisyah Aulia Putri Herlino. Dan sebagai bentuk mengucap rasa syukur dengan kehadiran Aulia, Dude pun berkurban di 2 tempat, Bogor dan Jakarta. Tahun ini alhamdulillah karena bertambah anggota baru ya, si kecil. Jadi kita tambah 1 kurban lagi. Jadi ada 2 tempat, 1 di Jakarta, 1 di Bogor. Kini bertambah tanggung jawab Dude dan Alisa sebagai orang tua. Namun semua ini dijalani dengan sukacita. Dan kehadiran Aulia menjadi warna baru di keluarga mereka. Gak hanya itu, Dude juga menanamkan nilai agama sejak dini kepada Malik dan Dirgantara. Karena harus berbagi jadinya kan gitu. Biasanya kan kalau tahun-tahun lalu kalau nyiapin dia udah 2 anak gitu. Nah tahun ini jadi pas tadi abang-abangnya bangun minta tolong sama Kak Dirika, tolong bantuin. Kalau menanamkannya ya dari kecil kita sudah ajak mereka. Ya mudah-mudahan itu bisa membuat mereka lebih terbiasa dan tahu kalau memang ada hari istimewa Idul Adha atau Idul Fitri, ada sholat id di pagi hari yang mereka harus siap-siapnya pagi-pagi. Inul kurban 4 ekor sapi jumbo senilai hampir 1 miliar di kampung halaman. Ini punyanya Inul Daratista. Inul Daratista. Lagi-lagi Inul Daratista menunjukkan dirinya sebagai artis yang tidak lupa dengan kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, pada momen Hari Raya Idul Adha, Inul berkurban 4 ekor sapi yang masing-masing sapinya berbobot 1 ton. Ini kata Mbak Elsa yang paling gede nih. Ini gedenya 1,5 ton, buah 1,5 ini dikeluarin dari kandang ini. Kemarin itu disembunyiin. 4 sapi jumbo milik Inul itu diperkirakan harganya lebih dari setengah miliar rupiah dan dikurbankan atas nama Inul, sang suami Adam Suseno, serta putra tercintanya Yusuf Ivander Damares. Ini namanya Megan, ya. Kalau yang ini namanya Poci. Si Inul nih Poci, no. Nah, kalau Mas Adam nih David nih. David. Selain membeli 4 ekor sapi jumbo, Inul juga menyediakan tempat pemotongan yang berada di halaman rumahnya yang luas, serta membentuk panitia kurban. Ini situasi penyembelihan di tempat aku. Di sini tempatnya, tuh. Itu rangka-rangkanya juga benar-benar terkoordinir dengan rapi.
Hebatnya Inul, selain kurban 4 ekor sapi jumbo, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Inul juga bagi-bagi uang untuk 25 orang pengikut akun pribadi media sosialnya, masing-masing mendapatkan Rp200.000. Masya Allah, salut deh. Bikin giveaway, kira-kira tahun ini aku motong sapi berapa ya? Kalian udah tahu jawabannya? Sapinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ono papat ya. Pemenangnya di sini yang beruntung ya lumayan gue tuh es dawet ya toh. Kurban 4 ekor sapi plus mengadakan giveaway menjadi tanda rasa syukur Inul Daratista atas rezeki yang dia dapat. Semua itu juga berkat kerja keras Inul dalam bekerja di dunia entertainment, seperti yang dilakukannya tepat di hari Idul Adha Senin kemarin. Ono rezeki ya, kebetulan itu saya dapat iklan itu bertahun-tahun, banyak banget rezekinya akeh. Jadi ini nih harus disedekahkan gitu. Jadi itu berkahnya kita dapat juga. Sosok Mbak Inul yang sudah terkenal masyhur tidak lupa membahagiakan masyarakat tempat asalnya dulu. Cuaca ekstrim di Mina, ujian haji pertama Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Perjalanan ibadah haji pertama Raffi Ahmad dan Atta Halilintar benar-benar penuh rintangan dan ujian. Sempat jatuh sakit sebelum berangkat, kehilangan kacamata saat di perjalanan, hingga harus menghadapi cuaca ekstrim di Mina. Kota Mekah yang tadinya panas menyengat mencapai 47 derajat, tiba-tiba diguyur hujan badai hingga membuat pagar barisan putih berlimpangan, terbawa angin kencang. Insya Allah ini hujan, tiba-tiba hujan tuh. Padahal tadi itu panas banget. Insya Allah. Ya, di bawah cuaca ekstrim di kawasan Mina, Raffi Ahmad dan jutaan jemaah haji menjalani wukuf di Padang Arafah. Sikap Nagita Slavina yang membawa AC portable saat menjalani wukuf jadi sorotan. Bahkan Raffi sempat menegur sang istri yang mengeluh kepanasan. Jalan Bismillah. Panas tapi alhamdulillah dikasih sejuk sama Allah. Antum bawa ihram? Bawa. Nah, sholat sini. Tadi di luar panas banget, udah bawa matahari lagi kita. Jangan mengeluh, nggak boleh mengeluh. La. Pengalaman wukuf di Padang Arafah bagi Raffi Ahmad benar-benar jadi puncak spiritual seumur hidup. Ayah dua anak itu seketika merinding mendengar tangis dan rintihan doa jutaan manusia dari berbagai pelosok dunia menadah ampunan di Padang Arafah. Pas lagi di wukuf di Arafah itu, tangisan itu kedengeran dari setiap jamaah yang ada, itu pasti mereka menangis. Ya gue juga menangis sih, mengeluarkan air mata. Terutama doa-doa meminta ampun, apalagi ngelihat jutaan lautan manusia meminta ampun, kita tuh benar-benar merasa kecil banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan spiritual haji ini buat saya juga perjalanan doa yang paling panjang seumur hidup. Setelah melewati rangkaian puncak haji, tibalah waktunya Raffi Ahmad menjalani tahalul atau potong rambut. Saking bahagianya bisa menjalankan ibadah haji, Raffi Ahmad yang baru sekali cukur botak seumur hidup, akhirnya memutuskan kembali cukur botak untuk kali kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Dua kali nih gue seumur hidup. Sekarang berharap didoain sama Nabi 3 kali lipat doanya.